Lagi semangat banget nih bersama saya Vita. Today's lesson, I'm gonna invite you to join with me to learn about noun, pronoun, adjective, and adverb. For you to know about for part of speech is about what. Di sini kalian akan dijelaskan bersama saya ya guys. Di sini ada noun kata benda. Bisa dilihat. Noun itu adalah kata benda yang digunakan untuk nama orang, benda, hewan, tempat, dan ide atau konsep. Noun sendiri dapat dibagi lagi ke beberapa jenis seperti countable, uncountable, or mass, common, proper, concrete, abstract, and correlative noun. Jadi di sini kalian bisa lihat ya guys, jenis-jenis noun dan contoh. Di sini jenis noun dan contohnya ada countable. Ada countable noun, ada uncountable noun, ada common, ada proper, ada concrete, ada abstract, ada correlative guys. Jadi yang pertama countable. Countable itu seperti yang sudah kita bahas, itu kata benda yang dapat dihitung seperti buku, gajah, dan train, kereta api. Kemudian uncountable seperti apa ya guys? Uncountable itu tidak dapat dihitung ya guys, seperti love, cinta, sand, pasir ya guys, happiness, kebahagiaan. Itu semua tidak bisa dihitung ya guys. Kemudian common, sesuatu yang umum. Seperti apa? Country, negara, city, kota, mount, bulan. Seperti itu contoh-contoh dari common. Kemudian ada proper, sesuatu yang spesifik. Seperti apa ya kak? Seperti kota Jakarta, January, bulan Januari. Jadi itu tuh sesuatu yang spesifik. Kemudian concrete, sesuatu yang berwujud nyata seperti bag, cake, building. Jadi sesuatu yang berwujud nyata itu seperti tas, seperti kue, seperti bangunan. Itu sesuatu yang berwujud nyata atau concrete. Kemudian abstrak. Abstrak itu menanyakan ide, konsep, keadaan, dan hal yang abstrak lainnya. Seperti apa kak? Seperti friendship, time, imagination. Friendship itu apa ya kak? Itu persahabatan atau hubungan persahabatan. Kemudian time, waktu, dan imagination atau imajinasi. Itu abstrak, sesuatu yang tidak bisa dilihat atau dilihat nyata gitu guys, dipegang gitu. Sesuatu yang ada dalam keadaan khayalan gitu, imajinasi. Oke, seperti itu. Kemudian kolektif. Kolektif itu apa? Menunjuk atau merujuk ke sekelompok orang, hewan, atau benda. Nah, contohnya seperti apa? Dear, family, government. Seperti keluarga. Itu contoh dari sekelompok atau kolektif ini guys. Kemudian kita masuk ke pronoun atau kata ganti. Pronoun itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Jadi bukan hanya ada noun aja, tapi juga ada pronoun, yaitu kata ganti dari noun. Terdapat 8 jenis pronoun ya, yaitu personal, demonstrative, interrogative, indefinite, possessive, reciprocal, relative, reflexive, and intensive pronoun. Jadi ada bagian-bagian dari pronoun ya guys. Banyak juga ya guys, ada 8 jenis. Ayo kita bahas bersama jenis-jenis pronoun dan contohnya. Jadi personal pronoun itu seperti I, we, he, and she. Jadi subjeknya tuh seperti subjek I, saya, we, kami, he, dia laki-laki, she, dia perempuan. Itu jenis dari salah satu jenis dari pronoun, yaitu
personal pronoun. Kemudian democratic pronoun. Democratic pronoun itu gimana ya kak? Nah, democratic pronoun itu seperti this, that, das, das. Itu democratic pronoun. Jadi kata ini itu bisa ada yang singular, jamak, bisa ada yang dekat dan jauh. Seperti this itu untuk di sini yang dekat, benda yang dekat dengan kita bisa kita sebut this, dan that itu untuk benda yang jauh dari kita namun itu tunggal, this dan that. Dan das itu untuk benda yang dekat dengan kita namun itu jamak, dan dos itu benda yang jauh dengan kita namun itu jamak. Kemudian next, interrogative. Interrogative itu seperti kalimat tanya ya guys. Memang interrogative itu kalimat tanya, dan kalimat tanya yang ada dalam interrogative itu seperti who, which, what, whom, whose, itu semuanya bentuk dari interrogative. Who mempunyai pengertian siapa, which mempunyai pengertian yang, what mempunyai pengertian apa, whom mempunyai pengertian yang juga, whose juga mempunyai pengertian yang. Seperti itu guys. Kemudian indefinite. Indefinite itu gimana ya kak? Nah, indefinite itu seperti nothing, someone, anywhere, anybody. Nothing itu tidak ada, someone itu seseorang, anywhere itu dimanapun gitu guys. Everybody, siapapun gitu. Jadi indefinite ini menerangkan itu. Kemudian possessive. Possessive itu seperti yang sudah kita pelajari di determiner. Ya, benar sekali. Possessive itu kepemilikan, seperti mine, milik saya, yours, milikmu, hers, milik dia perempuan, his, milik dia laki-laki. Benar sekali guys. Kemudian reciprocal. Reciprocal itu apaan sih kak? Nah, di sini contohnya each other, one another. Nah, jadi ada dua kata ini guys, another sama other. Perbedaannya cuma awalan an aja ya guys. Other sama another. Reciprocal gitu guys. Each other, yang lainnya gitu guys. One other, sesuatu yang lain gitu guys. Seperti itu. Relative, banyak juga ya guys. Relative itu who, which, whom, whose. Oh, mirip banget ya guys sama interrogative. Relative pun juga seperti itu. Siapa, yang, kemudian yang. Namun perbedaan seperti dilihat di sini. Next, reflexive. Reflexive apaan sih kak? Seperti contohnya myself, yourself, ourself, and themselves. Jadi contohnya tuh seperti diri saya sendiri, dirimu, diri kami, dan diri mereka. Itu diterangkan menggunakan myself, reflexive ini, atau myself diri saya, yourself dirimu, ourselves diri kita, diri kita, themselves diri mereka gitu guys. Kemudian yang terakhir intensive. Wow, intensive seperti himself, herself, ourself, themselves. Jadi seperti dia laki-laki, tapi dia laki-lakinya itu dirinya laki-laki gitu, sama herself, dia perempuan atau dirinya perempuan. Kemudian ourselves, diri kita, themselves, diri mereka. Seperti itu pembagiannya untuk pronoun guys. Semoga kalian paham ya tentang noun dan pronoun. Kemudian next untuk verb. Verb ini kata kerja. Verb kata kerja adalah yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Verb dapat dibagi dalam beberapa jenis seperti action, verb action nih guys, dan linking verb. Wow kak,
verb action sama linking verb. Gimana tuh cara membedakannya? Di sini ada jenis-jenis, guys. Sini ada jenis-jenisnya. Jenis verb dan contohnya. Kita bahas. Action verb atau transitive. Menunjukkan tindakan atau kepemilikan dan dilanjutkan dengan direct object. Contohnya have, give, write. Contohnya seperti membeli, mempunyai, memberikan gitu guys. Itu suatu action gitu guys, action verb dari yang menunjukkan kepemilikan gitu guys. Seperti sesuatu yang kita punya gitu guys, kita berikan ke orang lain gitu guys. Atau intinya itu kayak action gitu guys, respon. Jadi memberikan atau mempunyai itu semua kata kerja gitu guys. Tapi kata kerjanya tergolong kata kerja yang action atau respon gitu guys. Seperti itu. Kemudian ride itu mengendarai. Kemudian action verb intransitive menunjukkan tindakan, tidak diikuti dengan direct object. Contoh arrive, rise, wait. Oh gini guys, jadi action verb ini dia tergolong intransitive ya guys, yang menunjukkan tindakan dan tidak diikuti dengan direct object. Jadi ada action verb yang lainnya ya guys. Contohnya yang tidak diikuti oleh direct object itu seperti arrive, tiba, dan menunggu. Tiba dan menunggu itu tidak diikuti dengan direct objectnya, itu dia tergolong intransitive. Jadi ada yang action verb transitive dan juga action verb intransitive. Jadi cara membedakannya gitu guys. Yang transitive dia diikuti dengan direct object. Namun kalau untuk intransitive dia tidak diikuti dengan direct object. Seperti itu guys. Dan contohnya untuk transitive itu dia contohnya seperti have, give, write. Dan untuk intransitive itu seperti arrive, rise, and wait. Seperti itu guys. Kemudian kita masuk ke linking verb. Nah ini yang ditunggu nih. Linking verb itu apaan sih kak? Penghubung subjek dan deskripsinya. Contohnya be, tasty, remind. Penghubung subjek itu seperti di sini contohnya ya, tasty. Ini contoh-contohnya seperti ini ya guys. Be, menjadi gitu guys. Menghubungkan subjek dan deskripsinya. Be apa? Mungkin maybe I want to be a teacher. Jadi saya mau menjadi seorang guru. Itu linking verb guys yang kita perlukan untuk menghubungkan subjek dengan deskripsi. Benar sekali guys. Kemudian kita masuk ke adjective. Adjective itu kata sifat. Adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk memberikan keterangan pada noun atau pronoun. Jadi adjective ini kata sifat guys yang menerangkan si pronoun atau noun ini, kata benda ini atau kata ganti benda ini. Contohnya saya mau menerangkan tentang orang ya guys. Contohnya orang ini beautiful, cantik, atau orang ini sedang sedih, sad gitu. Kita bisa pakai adjective atau kata sifatnya. Contohnya orang ini sedang bersedih, sad, atau cry, menangis, atau orang ini dia berwujud atau berparas cantik, beautiful. Itu kita masukkan ke adjective seperti itu. Kemudian saya rasa kalian udah paham ya tentang adjective dan contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke adverb, kata keterangan. Kata keterangan kak. Di sini sebagai kata keterangan, fungsi adverb adalah untuk memberikan keterangan tambahan pada verb, adjective atau adverb itu sendiri. Jadi
fungsi dari adverb ini atau kata keterangan ini memberikan keterangan tambahan pada kata kerja, kata sifat, ya kata keterangan itu sendiri bahkan. Adverb juga bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti manner, degree, frequency, place, and time. Jadi adverb atau kata keterangan ini bisa kita kelompokkan di dalam preposition yang pernah kita bahas itu guys. Di situ kan ada manner atau tata keramanya gitu. Kalau kita mau ngomong sesuatu benda itu ada di mana gitu guys, seperti itu kita bilangnya itu dengan kata yang sopan gitu guys. Manner itu kayak tata krama ya guys. Degree itu persetujuan gitu guys. Frekuensi itu kayak tekanan gitu guys, kayak ya bunyi yang dikeluarkan tekanan itu. Place itu tempat dan time itu waktu. Jadi ini yang menerangkan mereka semua. Ini adverb, ini kata keterangan yang menerangkan tentang manner, degree, frequency, place, and time. Bisa dimengerti ya guys, jenis-jenis adverbnya ada di sini dan contohnya juga. Adverb of manner itu seperti well, softly, quickly. Jadi manner itu juga jadi manner itu tentang waktu juga guys. Jadi manner yang aku maksud yang tadi itu tata krama itu dia masuk ke bukan ke preposisi ya guys, itu masuk ke lain lagi. Jadi adverb of manner yang di sini dimaksudkan di sini itu untuk menerangkan waktu. Jadi seberapa cepat sih penjelasan atau keterangan yang ada di situ, kejadian itu terjadi gitu guys. Ini bisa kita terangkan atau keterangannya itu bisa kita buat dalam adverb of manner gitu guys. Well, baik, softly atau kayak lembut gitu guys. Dengan lembut, dengan cepat. Kalau li itu dengan ya guys, dengan lembut, dengan cepat, seperti itu. Adverb of degree, just, almost, and so. Adverb of degree ini yaitu kata keterangan yang menunjukkan degree. Kayaknya bukan persetujuan deh guys. Maybe kalian bisa cek lagi ya guys. Just, contohnya seperti just, almost, and so. Jadi hanya, hampir, dan begitu. Adverb of degree. Contohnya seperti itu ya guys, nanti kita pelajari lagi. Kemudian itu jadi PR ya guys, kalian harus cari adverb of degree itu, dan saya juga, biar kita bisa belajar bersama dan mengetahui bersama, menjadi pintar bersama. Adverb of frequency. Nah, adverb of frequency ini sama kayak waktu tadi ya guys, tapi dia lebih kayak sesuatu yang kejadiannya itu berulang-ulang gitu guys. Yang ya contohnya usually, biasanya, always, selalu gitu. Itu kejadian-kejadian yang bisa dipakai ke adverb of frequency. Kemudian adverb of place, in, above, below. Jadi adverb of place ini seperti yang tadi saya bilang tergolong preposition itu. Jadi in itu di dalam, above itu di atas, below itu di bawah. Seperti itu. Kemudian adverb of time yang menerangkan waktu, annually, daily, and yesterday. Jadi waktu kemarin gitu guys. Itu yang menerangkan waktu. Contohnya seperti itu, bisa dimengerti ya guys. Kemudian